izin Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana yang kejaksaan diberikan tanggung jawab sebagai leading sektor terhadap desk koordinasi, serta yang kedua adalah desk koordinasi peningkatan penerimaan berita. Jadi ada dua yang menjadi leading sektor kami. Kemudian memang secara teknis desk ini dibentuk dalam rangka men-trigger, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Itu yang mendukung pelaksanaan ini dilaksanakan. Dan untuk teman-teman sebagai info aja, mulai pelaksanaan hasil kinerja, capaian kinerja dimulai dari bulan tanggal 20 Oktober sampai 31 Desember 2024 untuk seluruh Indonesia. Jadi kami memang meminta untuk melakukan percepatan penanganan perkara di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah penyidikan periode 20 Oktober sampai 3 penyelidikan. Kemudian 31 perkara. Penuntutan 356 perkara. Upaya hukum 150 perkara. Kemudian pelaksanaan eksekusi 27 perkara. Sehingga menghasilkan PNBP adalah 199 miliar. Itu dalam periode 20 Oktober sampai Desember. Kemudian penyitaan uang tunai rupiah sebanyak 5,7 triliun. Maka tadi disampaikan apabila barang buktinya disimpan di sini, yang pertama-tama tentu tempat, yang kedua adalah keamanan. Kemudian nanti kami kembalikan lagi, mereka akan menghitung lagi. Dan ini memang, mohon maaf jadi memakan waktu, tapi dana ini ya ada di Ekstrakon BRI. Kemudian uang mata uang asingnya yang dikompensi itu sekitar 920 miliar. Kemudian emas logam yang dikonvensi itu sekitar 84 miliar. Sehingga total yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko adalah sebanyak 6 triliun 722.436.438.726 rupiah. Kemudian di dalam perkara timah ini kan kerugiannya cukup signifikan. Tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, ya, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Kalau teman-teman misalnya untuk timah, datanglah ke Bangka, lihat dari pesawat di bawah itu, begitu rusaknya lingkungan itu. Itulah insya Allah dengan dana-dana yang ada, apabila nanti dapat bisa dikembalikan, bisa untuk dikembalikan kepada pemerintah untuk perbaikan lingkungan akibat dari pertambangan ini. Dan dalam rangka itu kita menetapkan 5 korporasi perusahaan timah. Ada 5 korporasi
yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan. Ya, perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Penyidikan maksud kami. Dalam tahap penyidikan. Nanti Jampitsus yang akan menyampaikannya. Yaitu yang pertama adalah PT RBT, yang kedua adalah PT SB, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima PT PIP. Tentang kerugiannya nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Jampitsus. Kemudian selain PT Timah, korporasinya ada dua korporasi yang akan dijadikan tersangka adalah berupa pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah PT AL atau PT Alpaledo. Yang kedua, PT MRM atau Motorado Mas. Tapi sebagai ansar-ansar, saya juga ingin sampaikan kerugiannya berapa sih? Kerugian untuk kerusakan lingkungan untuk PT Timah, PT RBT itu 38,5 T. Kemudian PT SB sekitar 23,6 T. PT SIP 24,3 T. PT TIN 23,6 T. PT PIP adalah 42 T. Kemudian untuk Duta Palma adalah pencucian uang. Ada dua PT ini, kita memang perhitungan pastinya nanti sedang dilaksanakan oleh Pak Ateh, BPKP, itu answer-answernya adalah 73 T. Itu yang pencucian uang dari Duta Palma. Kemudian untuk DES, perbaikan tata kelola dan DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa, nanti saya minta Jam Datun untuk menyampaikan. Tetapi untuk sebelum melangkah ke DES yang kedua adalah saya minta Saudara Jampitsus untuk mengumumkan bahwa hari ini ada 7 korporasi yang dijadikan tersangka dan 1 tersangka adalah perorangan. Yang perorangan ini perlu teman-teman tahu namanya CD, Direktur Utama Aset Pasifik. Siapa dan mengapanya nanti Pak Jampitsus menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Izin Pak Menko, Pak Jaksa Agung. Rekan-rekan media, jadi sebagai tindak lanjut penanganan perkara PT Duta Palma Group, ada penetapan tersangka seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ini berdasarkan alat bukti yang cukup dan tentunya ini adalah kepentingan untuk memenuhi nantinya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Sehingga perlu dilakukan penyidikan TPPU, pencucian uang, terhadap yang pertama adalah Seri Darmadi. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Aset Pasifik dan Ketua Yayasan Darmex. Sehingga ini akan kita proses
sebagai tersangka TPPU. Kepentingan TPPU tentunya rekan-rekan media sudah tahu, ini akan kita seluruh data, aset-aset yang terkait dari kejahatan pokok yang sebelumnya telah diputus. Yang kedua, ada 2 korporasi yang kita majukan kembali, yaitu korporasi PT Alvaledo dan korporasi PT Monterado Mas. Nah, ini tambahan ya, korporasi yang lain juga sudah proses sidang dan ini ada tambahan. Ini pengembangan dari alat bukti dan aset-aset yang telah diidentifikasi oleh penyidik terkait TPPU. Dan ini dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, bahwa kita akan terus berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 4,7 T sekian. Dan di perkara Surya Darmadi ini juga jaksa menuntut kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 T. 2 ini akan kita upayakan melalui proses penyidikan TPPU seperti yang telah kami sampaikan. Yang kedua adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi PT Timah. Dapat saya jelaskan di sini agar tidak simpang siur di publik mengenai pembebanan uang pengganti yang termasuk tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, dan tentunya publik juga masih bertanya-tanya kenapa nilainya sekian ratus miliar, 200 miliar sekian untuk Harvey Muiz. Ini dapat saya jelaskan bahwa ada 3 klaster perbuatan yang berakibat kerugian. Yang pertama mengenai adanya kerjasama sewa alat atau smelter pihak swasta dengan PT Timah. Kemudian yang kedua, adanya perbuatan tentang transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Dan yang menjadi pertanyaan besar di publik adalah kerugian lingkungan hidup. Atas kerusakan ekosistem ini, hakim sependapat, saya garis bawahi ya, hakim sependapat bahwa kerusakan lingkungan hidup ini adalah kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menanggung kerugian kerusakan lingkungan hidup ini? Oleh karena itu, dari alat bukti, penyidik memastikan peran dan berapa uang yang diterima oleh masing-masing tersangka. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pembebanan uang pengganti. Oleh karena itu, hasil ekspos, Jaksa Agung memutuskan bahwa kerugian kerusakan lingkungan hidup ini akan kita bebankan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Dan itu juga sudah ada dalam putusan pengadilan. Sehingga ditetapkan yang pertama adalah korporasi PT Refined Bangka Tim atau PT RBT. Yang kedua korporasi PT SIP atau PT Stanindo Inti Perkasa.
Yang ketiga, Korporasi PT Tunindo Internusa. Keempat, PT Sariguna Bina Sentosa. 5, CV Venus Inti Perkasa. Supaya tidak simpang siur kembali di publik, tentunya akan ada pertanyaan masing-masing berapa perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.212.949.330,8. Kedua, PT SB 23T 670.769.700.728,8. Yang ketiga, PT SIP 24T.311.841.441.084,4. 4. PT TIM 23T.769.700.728,8. 5. PT VIP 42T.155.825.740.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Dan nanti setelah acara ini, apabila tidak ada yang belum ada yang jelas, dapat dipertanyakan kepada kami lagi, agar semua menjadi clear dan memahami apa yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih. Kami tambahkan, kerugian negara keseluruhannya yang DES kami lakukan adalah sekitar 310,6 T. Itu keseluruhannya. Dan untuk itu silakan Pak Jamdatun untuk menyampaikan hasil pelaksanaannya. Baik, terima kasih atas izin Pak Jaksa Agung. Kami Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan 2 penugasan DES, yaitu pertama DES Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, dan yang kedua adalah DES Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Dalam kurun waktu akhir Oktober hingga Desember 2024, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kinerjanya melalui berbagai layanan strategis, antara lain melaksanakan 2.164 kegiatan pendampingan hukum untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pada berbagai BUMN dan BUMD yang memastikan tata kelola yang baik dalam kegiatan tersebut. Memberikan 91 opini hukum yang menjadi panduan penting bagi BUMN dan BUMD dalam menjalankan kegiatan usaha mereka secara profesional,
dengan memperhatikan kepatuhan dan mitigasi risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa selain itu, Kejaksaan tidak hanya menggunakan instrumen penegakan hukum mulai persidangan di pengadilan, Kejaksaan juga melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satunya adalah melalui mediasi sebanyak 37 permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Adapun untuk pelaksanaan tugas Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2024, bidang intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan pengamanan terhadap 89 pembangunan prioritas nasional, 28 trayek IKN, dan 3.028 trayek prioritas daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan Betung Jambi, pembangunan infrastruktur Bandara Kulon Progo, Nabire Labuan Bajo, dan Fakfak, pembangunan kilang minyak Tuban bersama dengan PT Pertamina Persero. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu sudah disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti dipimpin Pak Kapus. Pak Kapus. Baik, rekan-rekan media, barangkali ada yang perlu dijelaskan. Dari mana? Silakan, sebutkan namanya. Jihan dari Tempo, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, Pak. Tadi kan sudah disampaikan nih, Pak, sejumlah kerugian yang bisa diselamatkan. Tapi untuk spesifik DES ini yang baru dibentuk sekitar 2 bulan lebih lalu, itu apa sih yang dikerjakan? Selain kalau temuan-temuan kasus kan emang keseharian dari Jaksa Agung sendiri ya. Nah itu. Lalu untuk yang kedua, terkait tata kelola sawit tadi disebutkan oleh Pak Jaksa Agung kan. Oktober lalu awal Kejaksaan menggeledah kantor KLHK. Nah itu bagaimana sih penanganannya, karena setelah penggeledahan tersebut kan tidak ada update lagi gitu ya, apa sudah naik ke penyidikan atau bagaimana gitu. Lalu untuk spesifik kinerja DES ini dengan KPK nih Pak, ini kebetulan ada dari KPK juga. Apa sih dari koordinasi yang dilakukan antara Jaksa Agung dan KPK karena sama-sama menangani hal tentang korupsi kan. Lalu Jangan terlalu banyak, nanti temannya nggak dapat. oh iya udah itu dulu Pak. Barangkali langsung Pak dijawab 3. Yang pertama bahwa DES ini kan adalah men-trigger isinya. Men-trigger supaya kita lebih bekerja lebih dari yang biasanya. Dan kita perhitungkan adalah setelah kami diberikan trigger ya sebagai satu kegiatan-kegiatan itu kita tingkatkan, kita meningkat. Dan tentunya ini hasilnya itu yang disampaikan. Memang pekerjaan kita sendiri yang hari-hari ya, yang setiap tugas pokok kami, tetapi DES ini juga ya memberikan suatu trigger penguatan untuk kita lebih bekerja lebih dari itu ya. Kemudian yang kedua penggeledahan tadi, penggeledahan. Ya, okay. Baik. Jadi kita melakukan penggeledahan ya untuk Kementerian Kehutanan. Ya. Tunggu aja. Pasti ini jadi dalam waktu dekat
kami akan sampaikan, ya. Ada perkaranya di situ, dan tentunya begini, kami ini lagi melakukan